Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwah fid din rahimakumullah, jamaah Majlis Taklim Al-Hidayah yang semoga Allah berkahi. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita, karena Ana sendiri habis cuti dari Indonesia. Alhamdulillah sangat bersyukur Allah masih beri kesempatan Ana pribadi untuk kembali belajar bersama di sini di Majlis Taklim yang insya Allah Allah berkahi dan beri kemudahan di dalamnya. Alhamdulillah setelah beberapa kali kita nomaden ya namanya. Nomaden itu pindah-pindah tempat ya. Alhamdulillah kita kembali lagi ke tempat semula Ana pertama kali datang ke Riyadh, ya ke sini. Jadi seperti apa ya? Flashback lagi ketika Ana pertama kali ke Riyadh, langsung ke sini ketemu Ustaz Abu Ziyad rahimahullah. Pertama kali datang ke Majlis Taklim langsung ditembak suruh kultum. Ya Rabbah, ini anak baru datang, langsung ditembak, suruh maju langsung. Ya udah ngomong apa aja katanya. Tapi masya Allah dari situ mungkin Allah banyak kasih hikmah di balik situ. Berawal dari kultum, anak ketemu atau mengenal Ustaz Abu Ziyad rahimahullah, dan tanpa terasa ya berlalunya waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Malah anak yang sekarang mengajarkan bapak-bapak ya. Jadi subhanallah, siapa sangka anak kan yang ya walaupun kami di sini juga belajar bersama. Kemudian Bapak Ibu jamaah Majlis Taklim Al-Hidayah yang semoga Allah rahmati, beberapa hari sebelumnya saya diminta sama Pak Hakim dan beberapa pengurus Jaliyat untuk menyiapkan muqarrar atau kitab untuk menentukan satu kitab untuk kita kaji ke depannya. Tapi qadarullah, karena beberapa hal kesibukan di awal kuliah, jadi ada beberapa dosen yang harus adaptasi dulu, kemudian menyusun jadwal dulu, jadi belum bisa untuk menentukan untuk saat ini. Insyaallah ke depannya atau di minggu depan insyaallah sudah anak tentukan. Dan insyaallah kalaupun anak minta ya mengeluarkan sedikit biaya untuk buku, enggak apa ya, enggak apa, biar kita enggak mikirin makanan terus ya Pak. Insyaallah investasi jangka panjang ya Pak. Kalau makanan kan cepat habis, kalau buku insyaallah bakal bermanfaat selamanya. Untuk mengisi waktu di pertemuan perdana kali ini, insyaallah Ana akan membahas enggak jauh-jauh dari namanya Al-Quran. Sama dengan kitab yang Ana bahas sebelumnya di pertemuan yang sebelumnya, yaitu kitab 30 majlisan fit tadabbur, yaitu 30 majlis dalam tadabbur Al-Quran. Bab yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah salah satu bab di dalam buku ini, yaitu Al-Quran min dalaili sidqin nubuwah. Ada yang bisa ngerti kan Pak? Angkat tangan. Al-Quran min dalaili sidqin nubuwah. Nah, mungkin secara arti, secara kasarnya paham, tapi dibikin serapih mungkin dengan bahasa Indonesia itu kan perlu latihan. Saya juga masih belajar dan terus berlatih. Jadi kalau kita misalkan mau terjemahkan Al-Quran min dalaili sidqin nubuwah, Al-Quran bukti kebenaran dari risalah kenabian. Setelah Ana baca-baca di
selain buku ini, ana mendapatkan di setelah ana browsing, ana mendapatkan makalah atau risalah atau tulisan yang masya Allah bagus, yang satu linear dengan pembahasan kita kali ini, yang ditulis oleh Dr. Manqad bin Mahmud As-Saqqar. Ana akan bacakan dan mengambil beberapa faedah dari tulisan beliau, kemudian ana akan memulai pembahasan dari kitab ini. Nabi SAW sebelum diutus menjadi Rasul di umur yang keberapa? 40 tahun. Beliau itu dijuluki apa, Pak? Al-Amin. Orang yang amanah, orang yang jujur oleh masyarakat jahiliyah ketika waktu itu. Berbalik keadaan ketika Nabi SAW diutus dan mengemban risalah, mengemban wahyu yang Allah perintahkan untuk menyampaikan kepada masyarakat. Pandangan itu berubah 360 derajat. Apa sebutan Nabi ketika menyampaikan wahyu, menyampaikan dakwah? Al-Kadzdzab. Udah, langsung dicap pembohong. Padahal sebelumnya Nabi Al-Amin, orang yang paling dipercaya di kota Mekah waktu itu. Bahkan ketika kita mengupas beberapa kisah yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW, satu, beliau ketika masa muda diamanahi atau dipercaya oleh Khadijah ketika berdagang ke negeri Syam misalkan. Itu kan tidak main-main untuk mengamanahkan barang dagangan yang nilainya besar waktu itu. Beliau hanya mempercayai orang-orang yang benar-benar amanah untuk membawa barang dagangan itu. Dan terbukti setelah beliau pulang ke Mekah, beliau orang jujur. Kemudian suatu ketika peristiwa pembangunan Ka'bah atau renovasi Ka'bah, sebelum beliau diutus Rasul, ketika kaum Quraisy ingin merenovasi Ka'bah, kemudian pada suatu ketika di akhir renovasi adalah tinggal memikirkan siapa yang akan menaruh Hajar Aswad ke tempatnya semula. Ini adalah syaraf, kemuliaan bagi kaum Quraisy. Walaupun mereka nggak menyembah Allah secara murni, tapi mereka mengesahkan Allah. Iya nggak, Pak? Kaum Quraisy, kaum musyrikin itu percaya sama Allah nggak, Pak? Percaya. Ubudiyah, mereka percaya tauhid uluhiyah. Ubudiyah. Mereka itu percaya Allah. Mereka itu percaya bahwa Allah itu yang menciptakan. Tapi mereka punya sesembahan-sembahan lain yang menjadikannya untuk wasilah, liyuqarribuna ilallahi zulfa, biar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke cerita tadi bahwa hampir-hampir seluruh kabilah pada waktu itu menyatakan perang. Karena rebutan ini Hajar Aswad, siapa yang mau naruh? Kaum A pengen saya yang naruh, kaum B saya aja. Semua mengklaim bahwa mereka itu kaum yang terbaik atau kabilah yang terbaik di Mekah pada waktu saat itu. Setelah itu mereka bersepakat bahwa kita lihat nanti siapa yang pertama masuk Masjidil Haram. Ketika itu Nabi Muhammad SAW lewat dan memasuki Masjidil Haram. Ketika itu seluruh perwakilan kabilah radina bil amin. Kami ridho terhadap Al-Amin, Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW menyiapkan sebuah imamah atau sorban, kemudian memberikan setiap perwakilan itu untuk mengangkat bersama-sama. Subhanallah, ini kan pelajaran yang sangat mahal bagi kita untuk meneladani dari kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Kembali ke pembahasan. Yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minal anbiya'i min nabiyyin illa qad u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utitu wahyan uhiya ila Allah fa arju an akuna aktharuhum tabi'an yawm al-qiyamah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu nabi dari para nabi
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah berikan ayat, tanda-tanda atau mukjizat. Dan mukjizat yang Allah berikan kepadaku adalah wahyu yang Allah turunkan kepadaku, yaitu Al-Qur'an. Fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Dengan itu aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya atau umatnya di kelak di yaumul qiyamah. Dan ini sebenarnya sudah terbukti, Pak, karena memang jarak para nabi dan rasul itu kan yang paling terpanjang adalah Nabi Muhammad SAW yang disebut khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Jadi jangan bingung lagi ketika misalkan ada fenomena udah muncul nabi baru. Ini tanpa berpikir lama, tanpa kita jangan sampai terkecoh lagi bahwa Nabi Muhammad khatamun nabiyyin itu sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup para nabi. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Ibnu Katsir fi ma'na al-hadits ma'nahu anna mu'jizah kull nabiyyin inqaradat bi mautih wa hadha al-Qur'an hujjatun baqiyah 'ala al-abad la tanqadi 'ajaibah. Ibnu Katsir menjelaskan makna hadis ini, bahwasanya makna hadis ini adalah mukjizat setiap para nabi. Mukjizat setiap nabi itu terputus dengan meninggalnya nabi tersebut, kecuali Al-Qur'anul Karim yang itu akan abadi hingga hari kiamat. Nabi Musa alaihissalam, apa mukjizatnya, Pak? Bu? Membelah lautan, menjadikan tongkat sebagai ular. Kemudian Nabi Isa, apa Nabi Isa? Menyembuhkan penyakit, menghidupkan orang meninggal. Kemudian siapa lagi? Nabi Ibrahim, tidak mempan dibakar karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Mukjizat setiap nabi itu akan hilang atau terputus ketika nabi itu sudah wafat, sudah meninggal. Tapi berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah mukjizat terbesar dan yang akan kekal abadi hingga hari kiamat. Kita sudah tahu semuanya bahwa Al-Qur'an sebagai mukjizat dan kalam Rabbul Alamin. Tinggal bagaimana kita mempelajari, mentadabburinya. Wa hadzal Qur'an hujjatun baqiyah 'alal abad la tanqadi 'ajaibahu wa la yakhluqu an kathrati rad wa la yashba'u minhu ulama. Dan para ulama itu tidak kenyang untuk mengambil faidah dan hikmah dari Al-Qur'an. Dari awal turunnya Al-Qur'an hingga saat ini, para ulama masih menukil dan tidak ada habis-habisnya itu faedah atau pelajaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian salah satu tanda bahwa Al-Qur'an itu ada mukjizat dan tanda kebenaran kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Al-Qur'an ini Allah juga menantang orang-orang yang menentang dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Jika kalian tidak membenarkan Al-Qur'an ini, silahkan datangkan yang semisalnya, bisa enggak? Itu salah satu comeback atau perlawanan yang cukup bagus ya. Ketika kita sedang berdebat, silahkan kalau kalian nggak percaya, datangkan yang semisalnya, mampu nggak? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin." Maka datangkanlah perkataan yang semisal dengan Al-Quran jika kalian orang-orang yang di atas kebenaran. Kita tahu semua bahwa masyarakat Arab jahiliyah itu mereka mempunyai tradisi yaitu senang dan
sangat mengagumkan dengan syair bahasa Arab ya. Hingga saat ini pun, dari zaman dulu sampai saat ini Pak. Makanya kita mungkin sering lihat di siaran televisi atau YouTube, misalkan ada raja datang atau pejabat datang, setelah Al-Quran yang dibacakan adalah syair, memuji raja, kemudian memuji orang, memuji negaranya, kemudian memuji tanah kelahirannya. Itu sampai sekarang Pak. Makanya mereka itu sangat paham dengan keindahan bahasa, uslub-uslub yang ada di dalam bahasa Arab. Tapi ketika mereka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, mereka nggak mampu. Bahkan itu pun bahasa mereka sendiri kan. Apalagi itu ditantang buat orang Jawa kan, nggak bakalan bisa. Makanya subhanallah, mereka bukan tidak mengakui Al-Qur'an sebagai kalam Rabbul Alamin, akan tetapi ada kesombongan hati untuk menerima kebenaran. Ada kesombongan juga kegengsian untuk menerima kebenaran. Kemudian bukan hanya untuk mendatangkan satu Al-Qur'an yang semisal dengan Al-Qur'an. Allah Ta'ala juga berfirman, Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayati wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jikalau kalian di atas kebenaran, datangkan 10 surat aja dalam Al-Quran. Satu Al-Quran tidak bisa, dikurangin lagi 10 surat. Gak bisa lagi Pak. Disuruh datangin lagi 1 surat aja, tidak bisa lagi. 1 ayat pun tidak bisa. Makanya subhanallah, karena memang Al-Quran adalah bukan kalamun nas, bukan perkataan manusia biasa, tapi ini adalah kalam Rabbul Alamin, kalamnya Allah yang maha segalanya. Saking lucunya Pak, ketika mereka mencoba untuk membuat semisal apa yang di dalam Al-Quran. Kalau di Al-Quran itu ada surat Al-Fil. Al-Fil itu apa? Artinya gajah. Kemudian ada Musailamah Al-Kadzdzab. Siapa Musailamah Al-Kadzdzab? Yang mengaku nabi juga. Dia ingin menandingi, ingin membuat surat. Namanya apa Pak? Namanya Difda. Dia mau mencoba buat surat namanya Difda. Saking bukannya malah menyaingi, tapi terlihat kebodohannya. Iya, malah terlihat kelemahannya, malah terlihat kedangkalan ilmunya. Maka subhanallah, ketika Allah ingin menampakkan kebenaran, malah dia sendiri yang merendahkan dirinya. Kata Musailamah, dia bikin surat yang namanya Ya Difda, Naqi kama tanqin, Lalma at-tadrikin, wala syarabu tamna'in. Jadi niru-niru saja, tapi diganti judulnya, diganti nama hewannya aja Pak. Jadi ini lucu kalau tahu artinya juga. Banyak sekali yang menentang Al-Quran, dari zaman Nabi pun sudah ditentang, hingga saat ini pun masih banyak sekali, dengan berbagai argumen, dengan berbagai pemahaman yang melenceng dari kebenaran. Kembali ke pembahasan ke kitab ini, fa inna qala al-muallif rahimahullahu taala fa inna a'da' al-islam la'u ra'u quwwata hadha ad-din wa sidqa rasulih wa 'azima ayatihi allati ja'a bihi min 'indillah wa hiya al-Qur'anul Karim. Salaku fi sabili as-sadd 'anhu asalib syatta. Ketika musuh-musuh Islam melihat kekuatan agama Islam, mereka berbondong-bondong untuk menyerang dari segala penjuru. Ini sunnatullah dari zaman dahulu hingga saat ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman,
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Orang-orang kafir berkata, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran. Walghaw fihi la'allakum taglibun, dan abaikanlah kata orang-orang musyrik. Ayat ini juga sebagai tamparan buat kita untuk kembali mengintrospeksi diri, di mana posisi kita saat ini terhadap Al-Quran. Cukuplah orang-orang dari luar agama Islam untuk menyerang Al-Quran, menyerang agama Islam, tapi kita yang ada di dalamnya malah tidak mempelajarinya. Nah ini kan balik, atau nggak masuk logis ya. Sudah terlalu banyak musuh-musuh Islam yang sudah menyerang Islam dari segala penjuru. Nah kita yang di dalamnya juga malah jangan merusak diri sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh muallif di sini, walaqad kana tadabbur ulama li hadzal Qur'an al-'azim min a'zamil aslihah allati qawamu biha tashkik al-mushakkikin. Para ulama mengatakan bahwa salah satu senjata yang paling kuat untuk membentengi umat Islam, membentengi agama Islam adalah dengan tadabbur hadzal Qur'anil 'azim, mentadabburi Al-Qur'an yang mentadabburi Al-Qur'an. Kemudian di sini muallif rahimahullah taala menyebutkan wa min al-mawadhi' allati radda biha al-ulama 'ala al-mushakkikin fi sihhati hadzal Qur'an mukhalafatul Qur'an li tab'i Rasul sallallahu alaihi wasallam wa itabuhu syadid lahu fil masail al-mubahah. Salah satu bukti atau tempat yang para ulama menimpali para penyerang atau para orang-orang yang tidak mempelajari Al-Quran dan malah menyerangnya dari segala penjuru, yaitu adalah momen ketika mukhalafatul Quran li tabi'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'itabu syadid. Mukhalafah, apa artinya mukhalafah? Perselisihan, penyelisihan. Al-Quran menyelisihi li tabi'i Rasul. Al-Quran menyelisihi kepribadian atau sebenarnya tabi'ah, akhlak atau sifat yang muncul dari Rasulullah SAW, wa itabuhu syadid, dan menegurnya secara lantang di beberapa masalah. Saya bacakan beberapa ayat, atau saya kasih beberapa ayat yang Al-Quran ini menegur Nabi Muhammad SAW ketika beberapa sifatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu di dalam surat At-Taubah ayat 113, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, tidaklah satu nabi dan orang-orang yang beriman itu meminta ampunkan kepada orang-orang musyrikin, walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, walaupun mereka itu termasuk dari kerabat dekat. Itu enggak boleh orang mukmin memintakan ampun atau memintakan istighfar kepada orang-orang musyrik atau apalagi kafir. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, yang sudah jelas mereka itu termasuk penduduk al-jahim. Ayat ini Allah turunkan ketika Nabi Muhammad SAW datang ketika Abu Thalib pamannya datang sakaratul maut. Ketika itu Abu Thalib, siapa Abu Thalib? Paman Nabi SAW yang melindungi, yang
melindungi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menjelang sakaratul maut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Abu Talib. Apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya am, qul la ilaha illallah wa hajjuka indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, aku akan berikan hujjah untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Kemudian kata Abu Jahal dan teman-temannya yang di samping Abu Talib juga mengatakan kepada Abu Talib, "Atarghabu an millatina?" Kamu akan hengkang atau melepas agama nenek moyang kita? Qadarallahu ma syaa fa'al. Abu Talib meninggal di atas kesyirikan dan tidak jadi masuk Islam. Ini kan sayang sekali, Abu Talib yang melindungi Nabi SAW, yang melancarkan dakwah Nabi SAW, tapi meninggal dalam keadaan musyrik. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW ditegur apa enggak, Pak, sama Allah? Manusiawi bahwa ingin menyelamatkan pamannya, iya enggak? Itu manusiawi, tapi ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Ini kan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain juga Allah turunkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada seorang pun, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapapun. Maksud hidayah di sini adalah hidayah apa? Hidayah taufik. Hidayah ada berapa, Pak? Dua. Hidayah taufik sama irsyad. Hidayah taufik dari Allah Ta'ala. Kita itu hanya bisa menyampaikan hidayah irsyad. Kemudian salah satu ayat yang Allah tegur Nabi Muhammad SAW yaitu di surat Abasa. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha. Amma man istaghna, adapun orang yang mencukupkan diri, tidak mau mendengarkan dakwahmu wahai Muhammad, fa anta lahu tasadda, malah kamu sangat semangat untuk mendakwahinya. Ini ketika momen Nabi Muhammad SAW mendatangi para pemimpin kaum musyrikin untuk mendakwahinya. Nabi Muhammad SAW sangat semangat sekali untuk mendakwahi dan mendatangi para pemimpin kaum Quraisy waktu itu. Padahal mereka ya khali wali, tinggal ya ngomong aja ente. Padahal gak mendengarkan. Wa ma 'alaika alla yazakka. Allah berkata, "Wa ma 'alaika alla yazakka." Padahal engkau wahai Muhammad, tugasmu itu bukan untuk alla yazakka, membuat mereka suci atau mensucikan mereka. Atau bahasa gampangnya, bukan tugasmu untuk membuat mereka muslim. Kan tugas Nabi SAW apa? Wa ma 'alaika illa al-balagh. Tugas Nabi Muhammad SAW menyampaikan. Begitu pula dengan kita. Ketika kita dakwah, kita nggak bisa mau sengoyoh apapun, kita nggak bisa memaksakan orang untuk sepemahaman dengan kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Kalau sudah menyampaikan, alhamdulillah itu sudah gugur. Masalah itu orang menerima atau tidak, silahkan. Yang penting kita sudah mempunyai hujjah bahwa kita sudah menyampaikan. Apa kita tidak terima kalau mereka tidak menerima dakwah kita? Ya tidak. Berteman aja. Mereka memusuhi, kita berteman saja. Apa masalahnya kan? Terkadang dakwah dengan akhlak lebih kuat efeknya daripada dengan kitab, dengan ceramah. Sudah terbukti banyak ya. Kemudian melanjutkan ayat ini, wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang sangat semangat mendatangimu wahai Muhammad untuk menimba ilmu, untuk menggali ilmu agama, wa huwa yakhsha, sedang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anta anhu talaha, malah engkau abaikan. Ini kan teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala di surat Abasa. Abasa itu artinya apa?
Abasa, bermuka masam. Ya ini karena ayat ini disebut surat Abasa. Jadi ketika Nabi SAW mendatangi kaum musyrikin, pemimpin-pemimpin kaum musyrikin, beliau sangat bersemangat untuk mendakwahinya dan berharap mereka masuk Islam, karena memang efek mendakwahi pemimpin yang menguasai itu kan lebih, pengaruhnya akan lebih terasa nantinya daripada mendakwahi masyarakat biasa. Iya. Ini langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Abasa. Bahkan Allah turunkan di satu surat namanya Abasa. Kemudian kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh muallif. Ara'aita law kanat hadhihi at-taqri'at al-mu'limah sadirah an wujdanihi mu'abbiratan an nadamihi wa bakhri dhamirihi hina badalahu khilafu ma farata min ra'yihi akana yu'linuhu an nafsi bihadha at-tahwil wa at-tashni'. Bayangkan jika beberapa ayat ini yang menyakitkan bersumber dari sisi Nabi SAW, apakah Nabi akan mengumumkan di hadapan umum? Biasanya orang ditegur itu enaknya diam-diam apa terang-terangan, Pak? Ini akan dibisikin aja, japri aja lah ya. Biasanya kan gitu, enaknya gitu. Diam-diam aja kalau mau. Enaknya kan begitu. Tapi tidak dengan di sini ada pertanyaan. Akana yu'niluhu an nafsihi fi hada tahwil wa tashni'. Apakah Nabi akan mengumumkan atau menyampaikan ayat ini dengan dhamir yang seperti ini? Akan tetapi sekali lagi ini wahyu yang harus disampaikan kepada umat, yang harus disampaikan kepada masyarakat pada waktu itu. Makanya ada kaidah dalam usul fikih yang mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah itu tergantung dari keumuman lafadznya, bukan terkhusus kepada siapa dia diturunkan. Contohnya apa, Pak? Di surat Al-Mujadalah ayatul zihar yang mengatakan anta ka dhahri ummi. Gimana ayatnya, Pak? Surat Al-Mujadalah. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Wallahu sami'un basir. Ayat ini turun kepada sahabat siapa? Aus bin Samit yang mengatakan kepada istrinya anta ka dhahri ummi. Khawlah bin Ta'labah. Maksudnya apa? Anta ka dhahri ummi, anti ka dhahri ummi. Maksudnya apa? Engkau seperti punggung ibuku. Maksudnya dia tidak mau menggauli lagi. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah yang mendengar percakapan mereka. Jadi ketika itu Khawlah bin Ta'labah curhat kepada Nabi SAW. Wahai Nabi, suamiku mengatakan ini kepadaku, bagaimana? Karena Nabi Muhammad SAW nggak tahu jawabannya, Nabi diam saja. Kemudian apa? Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar percakapan atau obrolan kalian. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'udu lima qalu, dan ayat seterusnya. Wallahu yasma'u, Allah mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Nah, ini salah satu ibrah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah ketika kita ditanya suatu masalah, kalau kita nggak tahu, ya sudah nggak tahu aja, daripada kita menyampaikan apa yang kita tidak tahu, apalagi salah nantinya kan. Allah yasma'u innallaha sami'un basir. Kemudian Nabi SAW dan ini salah satu ibrah yang menandakan bahwa Al-Quran Al-Karim adalah bukti risalah kenabian adalah Nabi menyampaikannya secara utuh, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sampai ditutup pada ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Jadi syariat ini sudah sempurna ketika Nabi SAW sudah wafat.
Jamaah Majlis Ta'lim Al-Hidayah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Jadi insyaallah kedepannya nanti Ana akan tentukan muqarrar atau kitab yang akan kita bahas selanjutnya. Insyaallah ada teman Ana, ada Ustadz Faisal, kemudian ada Ustadz yang baru datang dari Indonesia. Beliau alhamdulillah sudah diterima di S2 di King Saud University. Insyaallah akan bantu kita juga untuk belajar bersama di sini. Insyaallah sampaikan juga kepada teman-teman bapak yang ingin datang. Insyaallah nggak kekurangan guru lah. Insyaallah bagi yang mau belajar tahsin, insyaallah Ana juga mau belajar bersama bahasa Arab atau membaca kitab, insyaallah sudah terpenuhi. Mungkin itu saja dari Ana. Insyaallah dengan tempat baru, insyaallah semangat baru ya Pak. Amin. Mungkin itu aja dari Ana. Insyaallah selepas ini kita bersama sebelum kita tutup dan kita pergi ke tempat masing-masing. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.